Guru Kabupaten Seluma bersama saya Tommy Yandi SPD dari Sekolah Dasar Negeri 73 Seluma. Saya Sulisma Fihartati SPD dari SMK Negeri 1 Seluma. Saya Nusa Mareta dari Sekolah Dasar Negeri 16 Seluma Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing dalam supervisi akademik dengan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mareta. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu, hari ini kabar saya baik, Bu, ya. Alhamdulillah. Begini Pak, hari ini kita akan melakukan praktik coach ya Pak ya. Praktik coaching ini yang mana sebelum melakukan praktik coaching ini tentunya ada beberapa yang harus kita pahami nih Pak, beberapa penilaian dari praktik ini. Dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Pertama ada praobservasi, kemudian yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktek oleh Bapak. Ya. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi, ya Pak ya, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh Bapak, dan yang terakhir yaitu dengan pasca observasi yang mana nanti Bapak merefleksi apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kembali pada selanjutnya. Bagaimana Bapak, apakah sudah siap Pak? Alhamdulillah siap, Bu, ya. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, yang pertama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian, di mana rubrik ini dilakukan untuk melihat apa percakapan coaching yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, dan nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana si coaching merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya ya Pak ya. Dan perlu diingat Pak ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ada pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Bisa Pak ya? Bisa. Potensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching ini? Baik, Bu, jadi pada kegiatan coaching kali ini saya ingin kompetensi yang saya kembangkannya, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh ya, Bu, ya. Terus berperan aktif dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak, berarti ada dua. Kira-kira kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nanti ya Pak? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik nantinya dalam kegiatan coaching tersebut, kemungkinan saya akan mengembangkan di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Oke, berarti indikatornya bagaimana ya Bu ya? Yang indikator yang ingin Bapak inginkan bagaimana? Jadi dalam proses coaching ini nanti indikator yang saya ingin yaitu coachingnya nanti bisa menemukan potensi atau solusi dari masalah-masalah yang sedang beliau hadapi. Oke, baik Bapak ya. Kalau begitu sekian praobservasi kita. Silakan Bapak boleh melakukan coaching. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Pak Tommy sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah saya pada hari ini keadaan saya sehat walafiat lahir batin dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Gimana Bu, katanya Ibu kemarin sempat ada perbincangan yang saya dengar dari teman-teman, Ibu ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Pak, jadi begini, saya mengajar di kelas rendah. Ada kendala di kelas rendah, anak suka mengganggu teman lah, ribut di kelas, kurang memperhatikan pelajaran yang disampaikan oleh guru, dan lain-lain, tidak mau tertib. Seperti itu Pak. Oh, jadi kegiatan belajar mengajar Ibu di dalam kelas itu masih kurang ini ya Bu ya, kurang nyaman gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi selama ini apa yang sudah Ibu lakukan?
Yang saya lakukan selama ini contohnya seperti ini Pak. Awalnya saya menasehati anak tersebut, saya panggil, terus saya melakukan semacam segitiga restitusi begitu Pak. Nah, pelajaran yang selanjutnya restitusi anak-anak namun anak-anak tersebut tetap mengulangi kesalahan yang sama. Jadi walaupun ibu sudah melakukan segala kegiatan supaya kegiatan belajar mengajar ibu itu aman, anak-anak itu masih tetap melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi tujuan ibu datang ke sini itu apa ya? Atau tujuan ibu kesininya? Begini Pak, tujuan saya di sini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Oh, jadi ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan ini tadi, anak-anak ini supaya belajarnya aktif kembali, tidak ada keributan seperti yang ibu sampaikan tadi, Bu ya. Iya. Nah, jadi menurut ibu seberapa penting hal ini harus dilakukan? Menurut saya sangat penting Pak, karena di mana kita dalam proses pembelajaran ini sangat menginginkan pembelajaran yang aman begitu Pak, yang tertib. Jadi ini rencana kedepannya atau solusi yang ibu dapatkan ada nggak kira-kira untuk supaya anaknya ini nanti ini bisa tertib lagi, bisa belajar dengan nyaman, tidak mengganggu temannya? Ada nggak kira-kira rancangan atau gambaran kedepannya, atau ibu membutuhkan pendampingan individu atau bantuan-bantuan dari teman atau orang tua? Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Nah, misalnya seperti diskusi dengan wali kelas, bisa diskusi dengan wali murid, bekerja sama agar anak-anak di dalam kelas biasa tertib dalam proses belajar mengajar tersebut Pak. Jadi ibu kan sebenarnya sudah menemukan solusinya ya Bu ya, dalam kegiatan permasalahan itu waktu kegiatan belajar mengajar ibu itu sudah menemukan solusinya, di antaranya tadi yaitu ini bekerja sama dengan wali murid, teman-teman sejawat mungkin ya Bu ya, atau dengan kepala sekolah, nanti bisa ibu lakukan ya. Setelah ibu melakukan itu nanti ini solusi atau permasalahan itu sudah terpenuhi, kira-kira kapan ibu bisa melakukan kegiatan ini? Secepatnya Pak, karena ini kan untuk menciptakan kelas yang aman tadi itu adalah tanggung jawab saya sebagai guru yang mengajar di kelas tersebut Pak. Jadi ibu itu sudah berarti sudah melakukan tugas ibu sebagai guru, juga ibu sebagai guru untuk mendisiplinkan anak-anak supaya anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran yang baik ya. Ya, Pak. Oke, jadi mungkin hanya sampai di situ ya untuk kegiatan kita hari ini, terus kita hari ini. Selanjutnya ibu juga akan siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya segera ya. Iya Pak. Ya, pada nampaknya mungkin minggu depan gitu. Terima kasih Bu Sulis ini atas ini curhatannya, atas ceritanya. Mungkin dari waktu mungkin kita sambung lagi ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan perbincangan dengan adanya masalah saya. Sekarang perasaan saya begitu lega ya Pak ya. Nah, dengan adanya percakapan ini, saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, sama-sama Bu ya, saya juga terima kasih Bu ya. Mungkin sampai di sini saya akhiri ya, karena saya juga ada kegiatan belajar mengajar di selanjutnya di kelas selanjutnya, jadi saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ibu Sulit dan Pak Tony sudah melakukan coaching bersama ya. Nah, mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Pak Tony melakukan performa tadi? Setelah saya melakukan performa antara puji push dan puji tadi, menurut saya ya sudah baik ya. Ya, alhamdulillah ya. Apa yang membuat Pak Tommy menilai seperti itu, sudah merasa sudah baik gitu Pak? Jadi oke ya, karena tadi saya katakan saya lakukan bersama Ibu Sulis tadi, jadi saya sudah ini menggali informasi, terus menanyakan rencana aksi, terus tanggung jawab Ibu Sulis juga sudah mau Ibu laksanakan, saya gitu ya. Oke, berarti apa saja yang Bapak lakukan pada saat melakukan observasi coaching terkait indikator capaian yang diinginkan tersebut?
Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi Bu, saya sudah sesuai dengan menurut saya Bu ya, sudah sesuai dengan alur cerita Bu ya. Yang pertama yaitu tujuannya saya sudah memahami, kemudian identifikasi akar dari permasalahannya sudah jelas. Yang ketiga yaitu rencana aksi ke depannya sudah Ibu Sulis mau lakukan. Terus tanggung jawab Ibu Sulis sebagai guru sudah dia laksanakan. Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sesuai dengan alur cerita Pak ya. Nah, di mana tadi saya sudah menanyakan kepada Pak Tommy, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Pak Tommy sebagai coach dan menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut ya. Ya. Alhamdulillah Bu, saya senang sekali ya Bu ya. Terima kasih atas apresiasi Ibu. Nah, sudah sesuai dengan harapan saya. Namun di sini saya juga ada kompetensi yang ingin saya kembangkan. Oke, luar biasa. Boleh saya menanyakan apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Menurut saya kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu nantinya yaitu mendengarkan secara aktif ya. Jadi saya akan mendengarkan keluhan-keluhan atau ini bincang-bincang dari teman-teman sejawat, dan nantinya kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah satu persatu dan mencari akar permasalahan agar proses kegiatan belajar mengajar nantinya dapat berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya, sekali Bapak. Terima kasih atas apresiasi Bapak, alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin tanyakan kepada Bapak dalam hal mendengar aktif begitu ya. Tadi yang Bapak inginkan ya. Saya sudah terbayang apa yang terbayang oleh Bapak begitu untuk kedepannya Pak? Kedepannya saya mungkin akan mengembangkan kompetensi. Jelas kompetensi ini kan tidak bisa saya lakukan sendiri ya. Jadi saya juga perlu bantuan dari wali murid, rekan sejawat, dan kemudian kepala sekolah. Pokoknya seluruh warga sekolah itu nantinya mungkin saya akan libatkan ya, agar proses kegiatan belajar mengajar kami di sekolah itu berjalan dengan aman, tentram, dan nyaman. Kira-kira kapan ya Pak waktunya? Waktunya ini nanti mungkin saya akan konfirmasi dulu dengan kepala sekolahnya, dengan rekan-rekan guru lainnya. Secepatnya kami mungkin akan melakukan, tapi paling tidaklah butuh waktu sekitar 1 minggu ke depan ya. Itu sudah mulai direncanakan. Oke, baik Pak. Dari kegiatan supervisi kita kali ini kita sudah mendapatkan kesimpulan Pak ya, dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Bapak berdasarkan percakapan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian menggunakan alur tirta dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching itu Pak ya. Kesimpulannya semoga nantinya kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik Pak ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya dan untuk semuanya. Kemudian saya akhiri saja untuk coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Tommy sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya keadaannya baik Bu ya. Jadi hari ini Ibu akan melakukan praktik kucing Bu ya. Iya. Dimana praktik kucing ini Ibu nantinya akan harus memahami beberapa penilaian Bu ya. Yang pertama yaitu tahap pra-observasi. Di mana tahap pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Bu Sulis nantinya Bu ya. Kemudian tahap kedua pelaksanaan observasi, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu. Yang terakhir yaitu pasca observasi, yang mana nantinya Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu Ibu Sulis. Nah, apakah Ibu Sulis sudah siap? Ya, siap Pak. Baik Ibu Sulis, seperti yang sudah saya paparkan tadi, jadi ya pertama-tama kita akan diskusikan tentang rubrik penilaian terlebih dahulu. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan kucing Ibu nanti sudah sesuai dengan alur ceritanya ya. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan robot kepada kucingnya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana sih respon kucingnya nanti? Nah, menanggapi dari pertanyaan coachnya ya Bu,
perlu diingat tentunya percakapan kucing ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing. Di antaranya yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan kepada Ibu. Nah, boleh nggak Bu? Boleh Pak, silakan. Jadi potensi ini yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini apa ya Bu? Baik Pak, pada kegiatan coaching kali ini saya ingin kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi berarti ada dua Bu ya, yang setelah Ibu paparkan tadi. Jadi yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya nanti yang mana itu antara dua tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Oke, berarti indikatornya bagaimana Bu yang diinginkan? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach bisa menemukan potensinya dalam memecahkan masalah begitu Pak. Jadi begitu Pak ya. Jadi oke Bu, untuk pra observasinya kita cukupkan sampai di sini. Jadi Ibu nanti boleh melakukan kucing. Terima kasih Pak Tommy. Ya Bu, sama-sama, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sulis. Bisa meluangkan waktu sebentar untuk saya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mareta. Boleh silakan Bu. Begini Bu, alhamdulillah ya. Begini Bu, di sekolah saya ini ada murid yang aneh, bisa dikatakan aneh ya Bu ya. Dia tidak ikut pembelajaran di kelas dan dia tidak mau, sebetulnya memang dia ini murid pindahan, murid baru lah, baru 2 bulan, tetapi yaitu dia tidak mau masuk ke dalam kelas Bu, begitu. Baik, permasalahan Ibu Mareta, di sekolah Ibu ada murid pindahan berperilaku aneh gitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Nah, dia tidak mau masuk ke dalam kelas seperti itu Ibu ya? Iya betul Bu. Bisa Ibu ceritakan anaknya tidak masuk ke kelas, lalu bagaimana? Anak ini masuk ke kelasnya pada saat jam istirahat saja begitu Bu. Nah, sama pada jam berdoa mau pulang begitu Bu. Selebihnya dia sering di luar. Jadi akhirnya kalaupun ada tugas, saya terpaksa keluar memberikan tugas pada anak tersebut. Dan otomatis kelas saya terbengkalai Bu. Nah, karena saya harus memberikan arahan dulu kepada anak tersebut. Oke, jadi dalam hal itu murid tersebut masuk ke kelasnya itu hanya pada saat jam istirahat, begitu ya Bu ya? Nah, atau pada saat pulang. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya itu punya tujuan agar anak tersebut bisa berubah, jadi dia bisa belajar di kelas, bermain di kelas, bersosialisasi dengan teman-temannya, dan memang mungkin perbedaan bahasa ya Bu. Nah, jadi dia juga dalam kegiatan bersosialisasi dengan teman-temannya kurang bisa. Nah, saya lihat belum berkembang begitu Bu. Oke, jadi Ibu mengharapkan adanya perubahan begitu ya, perubahan perilaku pada anak tersebut. Gimana anak tersebut tadi memiliki masalah kalau dia itu tidak mampu bersosialisasi juga dengan anak yang lain ya Bu. Nah, karena latar belakangnya tadi dari luar daerah lain begitu ya Bu. Jadi adanya perbedaan bahasa. Oke, kalau misalnya nih Ibu bisa terangkan bagaimana perkembangan anak tersebut. Misalnya kita ukur dalam level 1 sampai 10. Kira-kira ada di mana? Kalau untuk rentang angka dari 1 sampai 10 mungkin saya akan anak ini saya dilevelkan level 6 Bu. Dan sekarang pun saya masih bingung harus bagaimana cara mengatasi anak tersebut agar ada perubahan yang terjadi pada anak tersebut agar bisa masuk dalam kelas pada saat jam pelajaran begitu Bu. Oke, jadi Ibu mengukur bahwa
perkembangan anak tersebut sekarang masih ada di level 6 gitu ya Bu. Kira-kira nih Bu, apa ada usaha sampai saat ini yang Ibu lakukan? Atau mungkin ada usaha yang terpikirkan namun belum terrealisasikan gitu? Untuk usaha saya berpikir begini Bu ya. Mungkin pertama yang akan saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Pada saat saya memberikan tugas kepada anak tersebut, saya pergi keluar sebentar, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memegang kelas sebentar. Kemudian, nah sudah itu saya akan membujuk anak tersebut dengan berbagai cara, tetapi tetap saja belum ada perubahan. Dan saya berpikir begini, mungkin saya harus belajar bahasa daerah anak tersebut supaya mungkin akan saya lakukan agar tidak merasa bahwa dia salah satunya yang bisa berbahasa daerah tersebut, begitu Bu. Oke, jadi Ibu Mareta di sini mengungkapkan bahwa usaha yang akan Ibu lakukan begitu ya Bu ya. Di samping memang ada usaha yang Ibu lakukan. Yang pertama tadi Ibu ingin berkolaborasi dengan guru atau rekan sejawat yang lainnya, sehingga rekan sejawat dapat bergantian begitu ya Bu ya. Mendampingi di kelas begitu, dan juga mendampingi anak tersebut. Lalu Ibu juga tadi ada keinginan untuk belajar bahasa daerah anak tersebut ya. Ya betul sekali Bu. Nah kalau orang lain belajar bahasa asing, mungkin saya akan berusaha belajar bahasa daerah. Ya apa Bu lah, demi anak tersebut gitu Bu. Ya, oke. Kapan nih kira-kira rencana tersebut akan Ibu lakukan? Lalu apakah ada pihak lain yang akan Ibu minta bantuan? Untuk rencana mungkin saya berpikir mungkin saya mau berkolaborasi dengan orang tua murid tersebut agar ke rumahnya diajari sedikit-sedikit bahasa daerah kita, karena kebetulan ayahnya memang sebetulnya asli daerah sini. Jadi mungkin minta tolong kepada orang tuanya agar sehari-hari diganti dengan bahasa Indonesia saja. Sudah sering belajar bahasa daerah, bahasa begitu Bu, berkolaborasi dengan orang tuanya. Kemudian untuk waktunya, dalam waktu ini mungkin saya dalam minggu inilah Bu, mungkin akan saya lakukan, karena harus secepatnya. Saya juga harus bertanggung jawab dengan anak-anak tersebut, karena saya prihatin sekali ya Bu. Mungkin dalam minggu ini yang akan saya lakukan Bu. Baik, berarti dalam minggu ini begitu Bu ya. Ibu akan melakukan rencana demikian, di mana Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua begitu terkait bahasa, agar murid tersebut nanti dapat bersosialisasi. Nah, menurut Ibu, dengan usaha tersebut, harapan Ibu dengan melakukan usaha-usaha tersebut ada di level berapa harapannya nanti? Oke, jujur saja ya Bu ya. Kalau memungkinkan saya dari level 6, saya bisa menaikkan level dari level 6 itu ke level 8, kalau bisa menjadi level 10 gitu Bu. Oke, berarti Ibu mengharapkan berada di level 8 sampai 10 kalau bisa ya Bu. Berarti adanya peningkatan ya tentunya Bu ya. Bagus sekali Bu, saya doakan semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik tentunya Bu ya. Oke Bu Mareta, apa yang Ibu sudah dapatkan dalam percakapan kita kali ini? Ya, alhamdulillah Bu Sulesya, dalam percakapan ini saya sekarang merasa plong dan merasa lega. Jadi saya punya pemikiran-pemikiran dan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan dengan menghadapi murid pendiam tersebut. Nah Bu, terima kasih ya Bu Sulis. Baik, sama-sama. Alhamdulillah kalau Ibu Mareta sudah merasa plong. Ya Bu, sudah plong. Alhamdulillah Bu Sulis, terima kasih sekali Bu ya. Baik, sama-sama. Kalau begitu kita tutup percakapan kita kali ini Bu Mareta ya. Nah, sampai bertemu dalam percakapan berikutnya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sulis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sulis, Ibu Mareta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Jadi begini Bu Sulis ya, Bu Sulis barusan sudah melaksanakan proses kucing ya, bersama Ibu Mareta. Nah, mungkin sebelum penutupan nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu. Bagaimana menurut Ibu setelah Ibu melakukan performa tadi Bu? Alhamdulillah sudah baik Pak. Apa kira-kira yang membuat Ibu merasa lebih baik? Baik Pak, karena begini ya Pak, menurut saya percakapan yang sudah saya lakukan bersama Ibu Mareta tadi sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan tadi Pak. Oke, berarti Ibu lakukan pada saat melakukan observasi tadi terkait indikator. Capaian indikator apa yang ingin Ibu inginkan? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur cerita Pak, dimana tadi saya sudah menanyakan tujuan Ibu Mareta, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali Ibu Mareta sebagai coach dalam menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Oke Bu Sulis, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya boleh Pak, silakan. Baik Bu Sulis, setelah saya mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi bersama Ibu Mareta, tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur ceritanya. Jadi Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi-informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan. Dari pertanyaan berbobot tadi, sehingga kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan kucing tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar ini? Alhamdulillah senang sekali ya Pak. Terima kasih atas apresiasi Bapak. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam Pak. Oh, jadi begitu kira-kira Bu ya. Kira-kira kompetensi apa nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan dari melakukan coaching tadi? Oke Pak, saya ingin kompetensi yang saya kembangkan di sini yaitu ingin memperdalam dalam hal mendengar aktif begitu Pak. Mendengar aktif ya Bu ya. Dari diskusi kita ini apa nih yang sudah terbayang atau gambaran Ibu ke depannya? Yang terbayang oleh saya, tentunya saya akan berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut Pak. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini Bu pasti perlu bantuan ya. Nah, kira-kira siapa nih Bu yang ingin Ibu mintai bantuannya untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada pihak-pihak terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Jadi ada pihak-pihak yang terkait ya Bu ya. Iya. Kapan kira-kira nih dilakukannya? Waktunya mungkin minggu depan Pak. Oke Bu Sulis, dari kegiatan supervisi kita kali ini sudah mendapatkan kesimpulan Bu ya, dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan Ibu berdasarkan percakapan kucing tadi, Ibu sudah sesuai dengan alur ceritanya ya Bu ya, kemudian menggunakan alur cerita dan ingin mengembangkan potensi lanjutannya dalam meningkatkan keterampilan kucing itu Bu ya. Kesimpulannya semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan kucing dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin dari observasi kita kali ini ada manfaatnya terutama untuk kita sendiri dan anak didik kita nantinya. Mungkin hanya sebatas ini Bu. Ini kegiatan kita hari ini, saya tutup saja lagi kegiatan kita hari ini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mareta. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu.
Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coache akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coache? Dan juga bagaimana coache tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu. Pada kegiatan coaching kali ini mungkin saya akan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi dalam menaratif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, begitu. Oke, baik. Berarti ada 2 ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Untuk kompetensi yang dikembangkan secara spesifik mungkin saya akan mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, begitu. Oke, berarti indikatornya bagaimana ini Bu yang diinginkan? Untuk indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini, saya ingin coach bisa menemukan potensi dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapi, begitu. Oke, baik ya Bu ya. Kalau begitu sekian praobservasinya. Silakan Ibu boleh melakukan coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Waalaikumsalam Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Pak Tommy sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini Bu, saya kayaknya kurang baik, kurang semangat Bu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, kenapa Pak? Ada apa ya? Memang saya perhatikan dalam beberapa hari ini, akhir ini Pak Tommy terlihat murung, kurang bersemangat dan tidak ceria seperti biasanya. Ada apa Pak ya? Itu dia Bu, ini kira-kira Ibu ada waktu luang Bu, atau waktu agak senggang dikit Bu? Oh, tentu saja Pak ada. Kebetulan hari ini saya tidak membuat modul aja dan lain-lainnya. Jadi saya ada waktu untuk Bapak. Jadi apa yang dapat saya bantu nih Pak? Jadi gini Bu ya, kalau Ibu ada waktu luang, saya tuh sebenarnya berbincang mencurahkan kepada Ibu, tapi kemungkinan ini nanti membutuhkan waktu yang agak lama. Oh tidak apa-apa Pak, silakan. Insya Allah saya bersedia mendengarkan curhatan dari Bapak. Mudah-mudahan dengan kita nantinya meringankan masalah Bapak. Nah, jadi apa yang dapat saya bantu Pak? Jadi begini Bu, saya itu sebenarnya sih agak bingung mulainya dari mana gitu Bu ya. Tidak usah bingung Pak, coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Saya itu bingungnya begini Bu, yang minggu depan itu kan anak-anak itu sudah pada waktunya penilaian akhir semester. Nah tapi ada satu siswa yang jarang masuk sekolah padahal kita ini sudah mendekati waktu akan akhir semesternya Bu. Oh ya gitu Pak. Bagaimana Pak? Coba bisa Bapak ceritakan lebih lanjut Pak? Iya Bu, saya khawatir kalau dia nantinya tuh akan ketinggalan pelajaran. Jadi menurut Ibu gimana Bu ya? Jadi begini Pak ya, kira-kira pembicaraan kita ini nanti bertujuan untuk apa nih Pak? Saya harap nanti dengan curhatan saya sama Ibu mereka, saya mendapatkan solusi Bu yang tepat dari permasalahan saya ini Bu, gitu Bu mereka.
Oh ya, boleh Pak. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang Bapak hadapi ya Pak ya. Boleh Pak lanjutkan apa yang menjadi keluhan Bapak saat ini? Jadi gini Bu ya, terus terang Bu, mereka ini saya kepikiran terus Bu, sama satu siswa yang saya atas nama Laila Bu ya. Ya dia itu jarang sekali Bu masuk ke sekolahnya itu. Kalau seperti itu, apa kira-kira menjadi hambatan dari Bapak untuk membuat siswa yang bernama Laila ini untuk tidak bisa masuk sekolah seperti itu? Jadi begini Bu, mereka siswa saya ini kan kalau di rumah itu disuruh menjaga adiknya yang masih balita, itu kan masih kecil adiknya itu, jadi orang tuanya yang menyuruh itu Bu. Jadi dia itu tidak bisa pergi ke sekolah karena kesibukan dia itu menjaga adiknya, sedangkan orang tuanya itu kan sedang untuk mencari pekerjaan di luar itu Bu. Oh begitu Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak dengan sikapnya yang seperti itu? Jadi saya sudah pernah melakukan home visit ke rumahnya Bu ya, tapi pada waktu itu saya lihat memang kondisinya dia tuh sangat dibutuhkan di rumahnya itu untuk merawat adiknya itu. Kalau begitu, kalau seperti itu bagaimana Bapak mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Kira-kira bagaimana? Saya itu kan sudah pernah mencoba akan menemui orang tuanya lagi Bu. Kemarin kan sudah teman-teman tapi belum ada tanggapan ya. Nanti saya akan mencoba lagi untuk menemui orang tuanya lagi, membicarakan hal ini. Kalau bisa sih Bu, murid saya ini masuk setiap hari. Nah, atau setidaknya dia itu masuk 4 hari dalam seminggu. Nah, meskipun dia harus bawa adiknya ke sekolah, itu sebenarnya tidak jadi masalah Bu bagi saya. Yang penting dia itu bisa melakukan kegiatan belajar mengajarnya di sekolah itu dengan baik. Oh begitu. Apa bisa Pak ya? Kalau Laila dengan belajar dengan membawa adiknya, kira-kira apakah tidak mengganggu teman-teman yang lainnya? Bisa ya, justru nanti teman-temannya itu kan bisa juga membantu adiknya Nela itu untuk sama-sama menjaganya. Oh begitu Pak. Kira-kira adik Laila ini umur berapa kalau boleh saya tahu Pak? Kalau waktu saya berkunjung ke rumahnya itu, saya lihat umurnya itu sekitar kurang lebih 1 tahun ya, karena adik Lailanya ini kalau saya perhatikan belum bisa berjalan Bu. Kalau untuk adiknya yang memang belum bisa berjalan, ide Bapak untuk membawa adiknya ke sekolah itu bagus Pak ya. Namun selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya? Iya Bu, saya akan segera menemui orang tua Laila tadi Bu ya, untuk membicarakan agar bisa tetap ke sekolah. Setidaknya Laila ini kan sekolahnya 3 atau sampai 4 hari lah ya dalam seminggu itu. Dan selain itu juga saya berusaha memberikan materi tambahan pada Laila secara mungkin secara daring atau gimana yang bisa dia pelajari di rumahnya nanti, sehingga dia tidak terlalu jauh ketinggalan pelajarannya waktu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oh begitu, ide yang sangat bagus Pak ya. Langkah-langkah Bapak sangat bagus, saya setuju sekali Pak. Selanjutnya apa yang bisa Bapak yang bisa libatkan untuk membantu Bapak mewujudkan tujuan Bapak tersebut? Kalau untuk pelibatan orang lain di antar sekolah itu ya jelas saya membutuhkan kerjasama seluruh warga sekolah ya untuk tercapainya kegiatan saya ini, yang mungkin nantinya saya akan melibatkan anak-anak didik saya kelas 6 bekerja sama juga dengan orang tua, walau ini guru-guru yang lainnya. Nanti saya akan bicarakan dahulu kepada kepala sekolah gimana terkait masalah ini nantinya Bu. Oh begitu Pak ya, bagus sekali itu Pak ya. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya sudah menemukan solusi. Seperti Bapak sudah menemukan solusi supaya Laila ini tidak ketinggalan pelajaran Pak ya. Ya Bu, Bu Marita, jadi terima kasih ya sudah mau mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya juga merasa lega karena saya sudah bisa mengetahui
apa yang harus saya lakukan supaya saya nantinya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik ya Bu ya. Sama-sama Pak Tommy ya. Saya tahu Bapak orang hebat dan saya yakin Bapak bisa mengatasi masalah yang Bapak hadapi dengan baik. Untuk Pak Tommy, semangat Pak ya. Alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah merasa lega, saya juga sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Bu Mareta, karena sebentar mungkin pelajaran selanjutnya sudah mulai habis, jadi saya mau siap-siap mau ke kelas Bu ya. Oh, baik Pak Tommy, sama-sama, semoga berhasil Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Tommy, Ibu Mareta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Ibu Mareta sudah melakukan coaching bersama Pak Tommy. Nah, mungkin sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, begitu ya. Yang pertama, bagaimana setelah Ibu melakukan performa tadi? Alhamdulillah sudah baik Bu. Apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Karena begini Bu ya, menurut saya percakapan yang saya lakukan bersama Pak Tommy tadi sudah sesuai dengan indikator yang diinginkan. Oke, berarti apa saja yang Ibu lakukan pada saat observasi kucing terkait indikator capaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses kucing ini yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan alur Tirta Pak Tommy, di mana tadi saya sudah menanyakan ke Pak Tommy, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa mengadasi rencana, bisa menggali Pak Tommy sebagai coach untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, luar biasa ya Bu Mareta ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh ya, silakan Bu. Baik Ibu, terima kasih. Setelah selesai mengobservasi kegiatan percakapan Ibu tadi bersama Pak Tommy, tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi Ibu sudah berusaha menggali perihal informasi dari pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot tadi, sehingga Coach C bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai prinsip coaching. Bagaimana nih pendapat Ibu setelah mendengar ini? Alhamdulillah senang sekali ya Bu ya. Terima kasih atas apresiasinya kepada Pak Tommy. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Namun di sini saya juga ingin ada kompetensi yang lain yang ingin saya kembangkan lebih dalam, begitu Bu. Oh begitu. Kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching tadi? Gini Bu, saya ingin memperdalam hal mendengarkan aktif, begitu Bu. Oke Bu, saya ingin mendengarkan aktif, begitu Bu ya. Dari diskusi kita ini, apa nih yang sudah terbayang oleh Ibu? Yang sudah terbayang oleh saya, tentunya saya akan lebih berlatih kembali untuk memperdalam kompetensi tersebut. Oke, tentunya dalam mengembangkan kompetensi ini pasti perlu bantuan. Kira-kira siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk mengembangkan hal tersebut? Yang ingin saya minta bantuan, ada beberapa pihak yang terkait yang mendukung saya dalam permasalahan tersebut. Kira-kira waktunya kapan Bu? Mungkin secepatnya Bu, mungkin dalam minggu depan Bu. Nah, oke baik Bu.
Dari kegiatan supervisi kita kali ini, kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil pengamatan saya, kemudian percakapan ibu. Berdasarkan percakapan kucing yang ibu lakukan sudah sesuai dengan Tirta, kemudian menggunakan alur Tirta, dan ingin mengembangkan kompetensi lanjutan dalam meningkatkan keterampilan coaching. Itu kesimpulannya. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga nanti bisa bermanfaat ke depannya, dan kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.